Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar anak-anak Ibu? Apakah semuanya sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, supaya nanti materi yang akan Ibu sampaikan dapat anak-anak Ibu pahami dengan baik. Baiklah, kepada ketua kelas, silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, baiklah, Ibu ambil absen dulu ya. Aida, Hadir, Bu. Diva, Hadir, Bu. Ayu, Hadir, Bu. Azi, dan Suryati. Hadir, Bu. Baiklah, semuanya hadir ya. Baiklah anak-anak Ibu, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Apakah anak-anak Ibu hafal lagu Garuda Pancasila? Hafal, Bu. Oke, Hafal, Bu. kita nyanyi sama-sama ya. Silahkan dihidupkan mic-nya. 1, Ya, Bu. 2, 3. Garuda Garuda Pancasila, aku mendukung Cocoklah nasi negara berkorban untuk Pancasila dasar negara. sentosa Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bagus-bagus sekali Ya, ya, Bu. anak Ibu. Baiklah, Ibu mau nanya, kira-kira anak-anak Ibu sudah tahu belum hari ini kita mau belajar apa? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ada yang tahu ya? Ya, Bu. Belum, Bu. Kita akan belajar PPKN pada fase B, yaitu tentang faktor-faktor yang memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, agar anak-anak Ibu dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, agar anak-anak Ibu dapat menganalisis arti penting keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, apakah anak-anak Ibu sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Sudah, Bu. Wah, sepertinya sudah pada semangat ya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, yaitu faktor-faktor yang memperkuat keutuhan negara kita. Siapa saja yang udah tahu apa-apa saja faktor yang memperkuat keutuhan negara kita? Tahu, Bu. Tentara, Bu. Ada tentara, Bu. Ada tentara ya? Oke, jadi ada 3 faktor yang memperkuat keutuhan negara kita. Ketiga faktor itu, yang pertama ada Sumpah Pemuda, yang kedua Pancasila, dan yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ketiga faktor inilah yang merupakan pemersatu segala bangsa Indonesia. Baiklah, sekarang kita akan membahas faktor yang pertama. Tadi masih ingat apa faktor yang pertama? Sumpah Pemuda, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai Sumpah Pemuda. Siapa yang tahu apa itu Sumpah Pemuda? Angkat tangannya. Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, M. Suryati. Apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda itu adalah suatu kebulatan tekad para pemuda, Bu, dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Bu.
Nah, iya benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk M. Suryati. Sumpah Pemuda itu merupakan kebulatan tekad dari para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, nanti Ibu akan suruh anak-anak Ibu untuk membacakan isi dari Sumpah Pemuda. Namun sebelumnya Ibu akan memperlihatkan sebuah video yang berisi tentang isi dari Sumpah Pemuda. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Belum Sudah, ya? Bu. Sudah, Bu. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, sekarang siapa yang mau membacakan isi dari Sumpah Pemuda? Ada yang mau? Atau Ibu tunjuk? Saya, Bu. Iya, M. Suryati. Silahkan dibacakan dengan keras ya, supaya teman-temannya bisa mendengar. Baik, Bu. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sudah, Bu. Iya, terima kasih kepada Ensur. Waduh, pintar sekali ya, Nak Ibu. Nah, sekarang siapa yang tahu pada tanggal berapa Sumpah Pemuda itu diikrarkan? Ada yang tahu? Azi tahu? 28 Oktober, Bu. 28, Bu. 28, Bu. Jawabannya sama ya. Iya, benar sekali. Jadi, Sumpah Pemuda itu diikrarkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, di mana setiap tanggal 28 Oktober kita memperingati hari lahirnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini diikrarkan oleh para pemuda Indonesia dalam Kongres Pemuda kedua. Adapun latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda yaitu adanya perpecahan di antara rakyat Indonesia, di mana pada waktu itu rakyat Indonesia berjuang hanya mementingkan daerahnya saja, sehingga kaum penjajah sangat mudah menghancurkan perjuangan rakyat Indonesia. Sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia terpecah belah akibat adanya perbedaan suku, agama, dan ras. Oleh karena itu, muncullah dorongan untuk bersatu dalam diri pemuda Indonesia. Dengan adanya Sumpah Pemuda tadi, perpecahan tersebut diubah menjadi persatuan dan kesatuan. Nah, apakah sampai di sini anak-anak Ibu sudah paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Kita lanjut ke faktor yang kedua ya. Nah, faktor yang kedua yaitu Pancasila. Silahkan anak-anak Ibu amati apa-apa saja yang anak-anak Ibu lihat.
Ada Burung Garuda, Bu. Ada Pancasila juga, Bu. Iya, benar sekali. Siapa yang tahu ada berapa sila dalam Pancasila kita? ada 5, Bu. Iya, benar, Ayu. Siapa yang mau menyebutkan sila yang pertama? Ada Ya, yang Bu. Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, benar. Yang kedua siapa? Saya, Bu. Siapa nih? Alit atau Ayu? Alit, Bu. Alit. Oke, Alit. Yang kedua apa, Alit? Yang kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab, Bu. Ya, Pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila yang ketiga apa bunyinya? Siapa yang tahu? Persatuan Indonesia, Persatuan Bu. Indonesia, Bu. Ya, benar, Persatuan Indonesia. Kalau Pancasila yang keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Bu. Ya, benar. Pancasila yang kelima Ibu minta kepada Mufti deh. Mufti diam-diam aja. Yang kelima Mufti. Ada Mufti? Baiklah. Nggak ada ya? Mufti tidur mungkin, Bu. Saya, Bu. Sur apa, Sur? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Bu. Nah, iya benar. Jadi sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang tahu mengapa Pancasila itu menjadi faktor yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, Pancasila itu dikatakan sebagai faktor yang memperkuat keutuhan negara kita karena Pancasila itu dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa atau pedoman di mana di dalamnya terdapat nilai-nilai yang harus dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila ini menjadi alat pemersatu bangsa karena di dalam setiap sila sudah mengatur manusia di Indonesia secara umum. Tidak membeda-bedakan antara agama, suku, dan Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan saling memiliki keterkaitan antar sila. Siapa yang tahu kapan hari lahirnya Pancasila? Ayo, siapa yang tahu? 1 Juni, Bu. 1 Juni. 1 Juni, iya benar sekali. Jadi Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni, di mana setiap tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Ya, Bu. Nah, dari sejauh penjelasan yang Ibu jelaskan mengenai dua faktor tadi, apakah ada anak-anak Ibu yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak, oke. Tidak, Kita masih semangat untuk melanjutkan faktor yang ketiga. Masih, Masih, Bu. Bu. Bagus. Nah, sekarang kita masuk ke faktor yang ketiga ya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, silakan anak-anak Ibu perhatikan ada gambar-gambar apa saja yang ada di situ? Yang ada di layar. Ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, Bu, di bawah kaki Garuda. Iya. Ada burung Garuda, ada kepala banteng, Bu. Iya, benar sekali, Aida. Jadi, burung Garuda ini merupakan lambang dari negara kita, di mana burung Garuda sendiri memiliki arti yaitu kekuatan. Di bawah kaki burung Garuda ada tulisan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, siapa yang tahu apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Saya tahu, Bu. Iya, Silva silahkan. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya walaupun berbeda tetapi tetap satu, Bu. Iya, yang lain? Bagaimana? Apakah salah? Atau Sama, Bu. sama dengan Silva? Sama ya? Sama, Bu. Sama, oke.
Tadi kan Bhinneka Tunggal Ika itu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Siapa yang tahu apa maksudnya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu? Ada yang tahu maksudnya? Tahu, Bu. Iya, Silva. Apa, Silva? Kan negara Indonesia itu terdiri dari banyak perbedaan, Bu. Mulai dari suku bangsa, agama, ras. Nah, dalam tapi kita masih tetap satu, yaitu negara Republik Indonesia, Bu. Iya, benar sekali. Jadi, di Indonesia, di negara kita ini memiliki banyak sekali perbedaan ya, seperti perbedaan suku, agama, budaya, ras, dan lain sebagainya. Tapi, kita tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan dari negara kita, di mana yaitu dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Kita sebagai warga negara haruslah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan sebagainya. Baiklah, apakah anak-anak ibu ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, berarti sudah paham ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Baiklah. Sekarang karena anak-anak ibu tadi udah paham, jadi ibu mau membagi anak-anak ibu ke dalam 2 kelompok, di mana nantinya anak-anak ibu akan membahas mengenai pertanyaan yang akan ibu berikan. Baiklah, sekarang ibu bagi dulu ya kelompoknya. Iya, Bu. Kelompok 1 itu ada Rafael Dio, Aida, Ensuryati, Alit, dan juga Syifa. Untuk kelompok 2, ada Mufti, Azi, Silva, dan Ayu. Baiklah, untuk anak-anak ibu, nanti anak-anak ibu akan membahas pertanyaan, yaitu mengenai pertanyaan nomor 3 saja ya. Ya, Bu. Nah, silakan dibahas bersama teman-teman kelompoknya masing-masing. Ibu kasih Baik, Bu. waktu sekitar 3 menit. Sudah, Bu. Sudah siap? Kelompok 2 bagaimana? Sudah, Bu. Sudah, baiklah. Nanti Ibu akan minta ya perwakilan masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Kelompok 1, Bu. Kedua, Bu. Oke, kelompok 1. Siapa yang mau membacakan hasil diskusi kelompoknya? Teman-teman saja yang menyampaikan. Saya, Bu. Iya, kepada Ensuryati dipersilahkan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Menurut diskusi kelompok kami, kelompok 1, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah suatu semboyan yang menyatakan bahwa meskipun bangsa kita negara Indonesia memiliki banyak perbedaan, baik itu dari ras, agama, suku, bangsa, tapi kita harus tetap bersatu, yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga kita selalu bisa menjaga keutuhan serta persatuan negara kita. Nah, sikap kita dalam kehidupan sehari-hari, meskipun dengan banyaknya keberagaman, maka salah satunya adalah kita dengan bertoleransi, Bu, saling menghargai, saling menghormati, dan juga saling tolong-menolong, sehingga tidak ada rasa perbedaan di antara kita, Bu. Sekian, Bu. Iya. Nah, sekarang Ibu minta pada kelompok 2, siapa perwakilan dari kelompok 2 yang mau membacakan hasil diskusinya. Nanti setelah kelompok 2 kita bahas sama-sama ya. Ayo kelompok 2.
Ayu. Ya, Bu. Ayu kelompok 2 kan? Ya, Bu. Ya, silakan bacakan hasil diskusinya. Arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yaitu walau berbeda-beda tetapi tetap satu, Bu. Artinya kita di negara Indonesia ini begitu banyak ragam suku, bangsa, dan agama. Oleh karena itu kita harus tetap saling menghormati sehingga tetap terjalinnya persatuan dan kesatuan. Lalu sikap dalam kehidupan sehari-hari ini contohnya yaitu kalau misalnya ada teman kita yang berbeda agama, kita nggak boleh menjauhinya atau mengucilkannya, Bu. Kita harus tetap berteman walaupun kita beda agama, Bu. Terus sesama tetangga juga harus saling menjaga silaturahmi, Bu. Sekian, Bu. Iya, benar sekali ya pendapat anak-anak Ibu, baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Jawabannya sama ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Di mana walaupun di Indonesia memiliki berbagai macam perbedaan seperti suku, agama, budaya, dan ras, tetapi kita tetap satu ya, tidak boleh membeda-bedakan teman. Misalnya nih anak-anak Ibu, apabila ada temannya, ih dia jelek, hitam, rambut-rambutnya keriting, nggak mau deh berteman sama dia, itu nggak baik ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Benar juga yang dibilang sama Ayu, apabila ada teman kita yang berbeda agama, kita tidak boleh menjauhinya. Baiklah, sampai di sini apakah anak-anak Ibu sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah paham, siapa yang bisa memberikan kesimpulan mengenai materi yang telah kita pelajari tadi? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita dari awal hingga akhir? Kalau tidak ada yang bisa, Ibu tunjuk ya. Ayo anak-anak Ibu. Saya, Bu. Iya, En Suryati, silakan. Baik, Bu. Jadi dari pembelajaran kita hari ini, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu tadi ada 3 faktor yang memperkuat keutuhan negara Republik Indonesia kita, Bu. Yaitu tadi ada Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika, Bu. Nah, Sumpah Pemuda ini merupakan kebulatan tekad para pemuda Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan kita, Bu. Kemerdekaan negara kita Indonesia. Kemudian tadi faktor yang kedua Pancasila, yaitu dasar negara sebagai faktor pendukung keutuhan negara dikarenakan Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, Bu. Di dalam Pancasila tersebut terdapat berbagai hal terhadap bidang kehidupan kita, Bu. Kemudian ada tadi Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan di mana artinya adalah meskipun kita berbeda-beda tapi kita harus tetap bersatu. Sehingga kita bisa menjaga keutuhan dan persatuan negara kita, Bu, dengan cara meningkatkan rasa saling menghormati, merasa toleransi, dan juga saling menghargai, serta saling menyayangi antara sesama, Bu, sehingga tidak terlihat adanya perbedaan di antara kita. Sekian, Bu. Iya, benar sekali ya, En Suryati. Beri tepuk tangan dulu dong untuk teman kita. Nah, sekarang akan Ibu simpulkan ya. Jadi, ada 3 faktor yang memperkuat keutuhan negara kita. Yang pertama yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini merupakan kebulatan tekad dari para pemuda kita dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu Pancasila. Pancasila ini dikatakan sebagai faktor pendukung, faktor yang memperkuat keutuhan negara kita dikarenakan ia merupakan pedoman atau pandangan hidup bangsa di mana di dalamnya terdapat nilai-nilai yang mengajarkan arti kehidupan. Baiklah, untuk faktor yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di mana Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan dari negara kita. Maksudnya ialah di mana perbedaan
Walaupun di Indonesia memiliki banyak perbedaan seperti agama, budaya, ras, tetapi kita tetap satu, di mana kita harus saling menghargai di setiap perbedaan yang ada. Baiklah, apakah dari anak-anak Ibu masih ada yang ingin bertanya? Tidak, Tidak, Bu. Bu. Berarti sudah paham ya? Sudah, Bu. Sudah. Baiklah. Itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat bagi anak-anak Ibu. Dan jangan lupa pembelajarannya diulang lagi ya di rumah. Ya, Baik, Bu. Nah, sekarang Ibu mau nanya, bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apakah menyenangkan, membosankan, atau bagaimana? Menyenangkan, Bu. Mendapatkan pengetahuan baru, Bu. Alhamdulillah, menyenangkan. Baiklah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Bersiap, bersyukur mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih, Ibu. Ya, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.